Selamat malam, saya Angelina Monto dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malang semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang manajemen pemasaran. A. Nilai dipersepsikan. B. Total kepuasan pelanggan. C. Mengamati kepuasan. D. Kualitas produk dan jasa. Yang pertama saya akan membacakannya, yaitu nilai dipersepsikan. Nilai dipersepsikan ini adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Total manfaat pelanggan adalah nilai moneter atau kumpulan manfaat ekonomi yang berfungsional dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran. Yang penawaran pasarnya yaitu disebabkan oleh produk, jasa, personil, dan citra yang terlibat. Total pelanggan atau total biaya pelanggan adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis, menerapkan konsep nilai. Yang B, total kepuasan pelanggan. Total kepuasan pelanggan ini adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dibandingkan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan pada 3 taraf, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Misalnya contohnya, Wirajaga toko daging A menunjukkan jenis daging yang dibutuhkan seseorang pelanggan. Ia menanyakan beberapa kilo diperlukan, kemudian ditimbang dengan dibungkus. Kedua, memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi. Contoh misalnya, Wirajaga toko dengan daging B menunjukkan jenis daging yang dibutuhkan seorang pelanggan. Ia menunjukkan jenis daging apa yang diperlukan atau yang disesuaikan dengan masakannya. Jenis daging yang sudah diaging atau tidak dijelaskan keuntungannya. Kemudian ditimbang, diberi es, dan dibungkus. Ketiga, melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan. Jadi contohnya, Wirajaga toko dari daging C, selain seperti di toko daging B, juga dijelaskan berbagai hal tentang tertulis kualitas daging yang diperbedaan dari masing-masing jenis daging, jenis kemasan atau vakum atau tidak, dan selain itu diberikan alternatif daging dari industri yang lain, setengah atau sudah matang. Setelah itu ditimbang, diberi es, dibungkus, dan diserahkan sambil tersenyum serta mengucapkan terima kasih. Dan ketiga, taraf di atas, keberhasilan strategi pemasaran dapat dicapai apabila sudah mencapai taraf ketiga, yaitu yang paling memberikan kepuasan kepada pelanggan. Setiap orang dalam dunia industri mempunyai pelanggan yang harus dipuaskannya. Ini yang pertama-tama harus disadari setiap karyawan, atau kepuasan pelanggan relawan untuk kita semua. Apapun pekerjaan kita, jadi kepuasan pelanggan bukan semata-mata urusan dari tanggung jawab. Divisi memuaskan pelanggan adalah menentukan dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan.
Pelanggan yang berbeda dapat pula bernilai kebutuhannya dan juga berbeda prioritasnya, tetapi pada dasarnya kebutuhan-kebutuhan umum hampir sama. Untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam konteks industri diperlukan beberapa kondisi dan usaha, antara lainnya yaitu filosofi kepuasan pelanggan. Kedua, mengenal kebutuhan pelanggan dan atau harapan pelanggan. Ketiga, membuat standar dan pengukuran kepuasan pelanggan. Keempat, orientasi karyawan. Yang kelima, pelatihan. Yang keenam yaitu keterlibatan karyawan, dan yang ketujuh, pengakuan. Yang C, mengamati kepuasan. Strategi mengukur kepuasan pelanggan yang paling penting dalam mendirikan sebuah perusahaan yaitu adalah mendapatkan pelanggan, lalu selanjutnya mendapat keuntungan dari para pelanggan tersebut. Jika pelanggan puas, maka mereka tidak hanya datang sekali, namun akan berkali-kali. Jadi mengamati kepuasan itu bisa diukur dari kepuasan pelanggan. Yang paling penting yaitu bisa mendirikan sebuah perusahaan, mendapatkan pelanggan, lalu selanjutnya dia mendapatkan keuntungan dari pelanggan tersebut, dan maka pelanggan itu bisa datang berulang kali dan bisa merasakan kepuasan dari perusahaan tersebut. Pelanggan yang tetap datang hingga berkali-kali, inilah yang disebut pelanggan tetap. Pelanggan tetap sangat diperlukan oleh setiap perusahaan, sebab tanpa pelanggan tetap maka perusahaan tersebut bisa dikatakan bangkrut. Jadi tanpa pelanggan itu perusahaan tidak bisa mendirikan perusahaan tersebut karena akan bisa bangkrut apabila tidak ada pelanggannya tersebut. Adapun beberapa metode untuk melihat kepuasan pelanggan yaitu pertama, sistem keluhan dan saran. Saran dan keluhan itu pasti banyak diperlukan dari pelanggan. Sangat Anda perlukan bagi setiap perusahaan. Ini bisa menjadi materi teman-teman atau dari kita semua untuk mengevaluasi bagaimana cara kerja perusahaan tersebut. Jadi dapat meletakkan sebuah kontrak saran di lokasi yang strategis seperti tempat resepsionis atau kasir, sehingga pelanggan dapat lebih mudah menemukan kontrak saran tersebut. Namun metode ini memiliki kekurangan yaitu bersifat pasif, atau maksudnya adalah akan kurang jelas memahami bagaimana maksud dari keluhan-keluhan pelanggan secara langsung, dan kemungkinan besar ada juga pelanggan yang merasa enggan atau malas untuk membagikan keluhan kesah mereka. Biasanya cara yang mereka lakukan adalah meninggalkan produk atau begitu juga mencari produk lain, yang sehingga metode ini sulit untuk dicari jalan keluarnya. Yang kedua yaitu ghost shopping. Ghost shopping adalah salah satu cara untuk memperoleh gambaran kepuasan pelanggan dengan cara mempekerjakan beberapa orang, yaitu untuk menjadi atau bersikap sebagai pembeli atau bersifat sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan juga pesaing perusahaan. Peran ghost shopping sangat berguna untuk setiap perusahaan. Laporan tentang kelebihan dan kelemahan perusahaan dan pesaing. Selain itu, mereka juga bisa menjelaskan bagaimana pesaing Anda bertindak dalam melayani konsumen, sehingga perusahaan tersebut dapat mengevaluasi kinerja perusahaannya dan mengambil sisi kelebihan dari perusahaan lain. Yang keempat
Atau yang kelima, lost customer. Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi langsung pelanggan yang telah berhenti atau berlangganan dengan perusahaan Anda atau sudah beralih ke produk lain, sehingga Anda bisa mendengar dengan jelas apa alasan mereka sehingga mereka tidak lagi berbelanja dengan Anda. Yang keenam, survei kepuasan pelanggan. Banyak juga setiap perusahaan yang sudah melakukan cara ini. Melalui servis pelanggan akan mengetahui tentang tanggapan-tanggapan dan timbal balik secara langsung dari pelanggan dan memberikan tanda baik kepada pelanggan bahwa perusahaan senantiasa memperhatikan pelanggannya. Ini juga memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Jadi survei kepuasan pelanggan ini banyak yang dibutuhkan di perusahaan yang melakukan cara untuk timbal balik secara langsung di setiap perusahaan dari pelanggan dan memberikan tanda baik kepada pelanggan, dan bisa juga keuntungan bagi setiap perusahaan untuk memahami apa yang diinginkan oleh setiap pelanggan tersebut. D. Kualitas produk dan jasa. Pasti teman-teman sudah tahu kualitas dan produk dan jasa. Kualitas produk adalah kualitas produk, kondisi fisik, fungsinya dan sifat suatu produk baik barang atau jasa yang berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan seperti durabilitas, reliabilitas, ketepatan dan kemudahan pengoperasian dan replikasi produk serta atribut produk lainnya dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Jadi kualitas produk ini dia memenuhi setiap kebutuhan pelanggan atau produk dengan tujuan dia bisa memuaskan pelanggan, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, konsumen atau berbagai macam produk-produk lain. Dan yang kedua yaitu kualitas produk. Kualitas produk ini merupakan suatu konsumen atau persaingan di antara pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen, atau konsumen selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar. Walaupun terdapat sebagian banyak masyarakat yang berpendapat bahwa produk yang mahal adalah produk yang berkualitas. Jadi produk yang mahal itu adalah produk yang berkualitas. Pasti sudah tahu tentang produk yang berkualitas itu bisa seperti walaupun barangnya mahal, tetapi kualitasnya juga pasti sangat memuaskan setiap pelanggan. Jika hal itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dapat tetap memuaskan para konsumen dan dapat menambahkan jumlah konsumen tersebut. Ketiga, kualitas produk atau merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan apabila menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan konsumen akan memberikan peluang untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan, apa dan harapan yang ada persepsi konsumen. Maka perusahaan penyediaan produk dapat memberikan kinerja yang baik untuk mencapai konsumen melalui cara memaksimalkan pelanggan yang menyenangkan dan meminimalisir pelanggan yang kurang menyenangkan konsumen dan mengkonsumsi produk. Dan juga manfaat kualitas produk. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, B, menurunkan biaya. Ketiga,
meningkatkan pangan pasar. Adanya tanggung jawab produk untuk penampilan produk dan juga mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Kualitas jasa. Kualitas jasa ini yang sangat penting dalam penilaian. Rendahnya kualitas jasa tergantung pada bagaimana pelanggan merasakan performansi layanan yang diterimanya berada di dalam konteks performansi layanan yang diharapkannya. Kualitas jasa itu sendiri merupakan evaluasi yang diharapkannya. Kualitas jasa itu sendiri menggambarkan persepsi pelanggan pada dimensi layanan melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri jasa, prasurman atau juga Sitmal dan dalam berhasil mengidentifikasi 5 dimensi produk, yaitu service quality yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya, yaitu sebagai berikut. A. Bukti fisik berkenan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan. Jadi bukti fisik ini dia berkenan dengan daya tarik seperti fisik, perlengkapan dan juga material yang digunakan perusahaan tersebut, serta penampilan karyawan. Dan juga menurut Prasurman, dari bukti fisik ini adalah ada 4 bagian, yaitu yang pertama peralatan modern, fasilitas yang berdasarkan tarik visual atau fasilitas yang berdaya tarik visual. Yang ketiga, karyawan yang penampilan rapi dan profesional. Keempat, materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik visual. B. Kehandalan atau reliability, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Menurut Prasurman, dalam atribut dari reliabilitas ini adalah 5, yaitu menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan, dapat diandalkan dalam mengenai masalah jasa pelanggan, menyampaikan jasa secara benar semenjak pertama kali, menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan, menyimpan catatan atau dokumen tanpa kesalahan. C. Daya tanggap. Daya tanggap ini berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta mengonfirmasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa dengan cepat. Menurut Prasurman adalah atribut dari daya tanggap ini adalah 4, yaitu pertama, menginformasikan kepada pelanggan tentang kepastian waktu penyampaian atau penyampaian jasa. B. Layanan yang segera atau cepat bagi pelanggan. C. Kesediaan untuk membantu pelanggan. D. Kesetiaan untuk merespon permintaan pelanggan. D. Jaminan atau perilaku pada karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan ini juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan juga menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. Menurut Prasurman,
yaitu atribut dari jaminan ini ada 4, yaitu pertama, karyawan yang menumbuhkan atau karyawan yang menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan, membuat pelanggan merasa aman sewaktu melakukan transaksi. Karyawan yang secara konsisten bersikap sopan, konsisten atau bersifat sopan. D. Karyawan yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Ada empati juga. Empati ada terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasional yang nyaman. Menurut Prasuman, dalam atribut dari 4 ini adalah pertama, memberikan perhatian individual kepada kepentingan pelanggan atau kepada karyawan, dan yang memerlukan pelanggan secara penuh keperhatian, sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan, dan karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan waktu operasional jam kantor yang nyaman. Jadi antara beberapa karyawan ini atau empati, ia bisa memberikan perhatian individual kepada setiap pelanggan. Juga karyawan juga memerlukan pelanggan secara penuh perhatian. Ada juga sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan. Terima kasih, itulah materi dari saya. Selamat malam dan mohon maaf bila kesalahan kata.